Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masuk ke bab 50 tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh, khauf atau takut adalah ibadah hati. Sekali lagi, khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf, rasa takut kepada Allah adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Sekali lagi, rasa takut kepada Allah adalah pembuktian keimanan seseorang. Sekali lagi, takut dalam Islam juga diposisikan sebagai ujian. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Sayyid Qutb, ayat tersebut menjelaskan tentang adanya keniscayaan atau kehausan untuk menempa jiwa dengan bencana dan ujian. Karena adanya rasa takut merupakan training mental jiwa dan jiwa kemanusiaan seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kelihatannya materi ini agak berat, tapi insya Allah ringan sebenarnya. Ringan sebenarnya insya Allah. Jadi rasa takut itu merupakan training mental dan jiwa seseorang. Oleh karena itu, mereka yang memiliki positive thinking, insya Allah mereka lah yang akan berhasil melewati setiap ujian dalam kehidupannya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, apabila khauf kepada Allah berkurang dalam hati seseorang atau seorang hamba, maka ini tanda mulai berkurangnya pengetahuan dirinya terhadap Rabb-nya. Kok ada seseorang rasa takutnya itu berkurang kepada Allah, itu tanda pengetahuan dirinya atas Allah berkurang. Sebab semakin orang kenal Allah, itu pasti semakin takut. Paham Pak ya? Semakin orang mengenal Allah, semakin takut. Nah, oleh karena itu, rasa khauf akan muncul dengan sebab beberapa hal. Ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengetahuan seorang hamba akan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa serta kejelekan-kejelekannya. Orang itu kalau paham akan Allah dan sadar akan banyaknya khilaf, dosa, dan kesalahan diri, pasti akan lebih punya rasa takut kepada Allah. Kan ada Pak, orang yang berbuat dosa enjoy saja, nggak merasa takut, nggak merasa cemas, nggak merasa khawatir. Karena apa? Ya nggak ngerti Allah, nggak kenal risiko, dampak, akibat buruk dari perbuatan buruk. Nah, makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita cemburu, iri atau kepengin kepada hamba orang-orang yang jauh dari Allah. Jangan tentu sholat subuh berjamaah, sholat saja enggak. Kok dikasih rizkinya melimpah, kok maksiat jalan terus malah tambah sukses ya? Wow, hati-hati Pak. Yang begini ini bukan nikmat, tapi nikmat. Beda loh Pak, nikmat dengan nikmat. Nah, makanya jangan salah ucap dalam apa-apa Pak. Maknanya jauh beda. Nikmat itu anugerah yang menyejukkan, menyenangkan hati. Kalau nikmat sesuatu yang menyusahkan. Sama dengan membaca Al-Fatihah, Rabbil Alamin.
Jangan sampai ainnya ini jadi alif. Rabbil alamin. Wah, jauh sekali artinya Pak. Alamin adalah Rabbil alamin yang memelihara alam semesta. Kalau Rabbil alamin pakainya alif Pak, hamzah, itu yang sangat pedih siksanya. Ayo. Makanya kalau kita baca Fatihah jangan salah tuh. Rabbil alamin. Enggak boleh diganti dengan alif. Rabbil alamin. Sama dengan nikmat, beda juga. Nah, jadi anugerah Allah, pemberian Allah yang membuat orang yang diberi itu semakin jauh dari perintah-perintah Allah, semakin bebas melakukan maksiat kepada Allah, itu tandanya orang tersebut tidak mengenal Allah. Sebab tanda orang yang punya sifat khauf, rasa takut kepada Allah adalah mengetahui, memahami akan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekan-kejelekannya. Ini yang pertama. Yang kedua, pembenarannya akan ancaman Allah bahwa Allah akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatan. Orang kalau sadar bahwa setiap kemaksiatan, setiap keburukan yang dilakukan itu berdampak kepada ancaman Allah, azab Allah kelak di yaumul qiyamah, pasti orang itu gak akan pernah punya rasa aman itu pernah. Yang ada merasa takut dan cemas. Nah, yang ketiga, mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dan taubatnya. Orang yang sadar mengulang dan mengulang kemaksiatannya, dosanya akan menjadi hijab seseorang itu mengenal Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bab-bab kajian tentang tazkiyatun nafs, tentang pembersihan jiwa, apalagi kalau kajian masuk ke ranah tasawuf, pasti bab yang paling pertama dikaji itu apa? Apa coba? Taubat Pak. Pembersihan diri, yaitu taubat yang tidak akan pernah terlaksana, tidak akan pernah terwujud kalau tidak punya rasa takut kepada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengkaji sifat yang satu ini tidak bisa jauh-jauh kecuali memang rada dalam bahasanya Pak. Malah kita akan lebih banyak memasuki ranah kajian tasawuf. Karena apa? Sifat takut ini adalah salah satu sifat yang memang dimiliki oleh para kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu. Khauf itu adalah salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh para kekasih Allah. Maka di dalam bab ke-50 ini Allah menggambarkan di dalam banyak ayat Al-Quran yang dinukilkan, dikumpulkan oleh Syekh An-Nawawi, muallif hadzal kitab, penyusun kitab ini, beberapa ayat Al-Quran yang isinya adalah gambaran ancaman-ancaman Allah bagi mereka pelaku maksiat. Agar apa? Agar kita tak sadar bahwa dampak dari perbuatan jelek, perbuatan buruk, dosa, maksiat itu ada dan nyata. Karena yang namanya an-naru haqqun wal jannatu haqqun. Neraka itu hak, surga juga hak.